Jumpa lagi dengan saya, ya, Biku Nyanamano. Kali ini saya akan bercerita tentang telur goreng asin dari seorang istri. Ya. Semoga cerita ini nanti dapat menginspirasi Anda sebagai berumah tangga untuk hidup dengan damai, dengan bahagia, harmonis, ya, sehingga mampu menciptakan sebuah kondisi keluarga yang benar-benar memberikan kebahagiaan. Jadi suatu ketika saya sedang tidak enak badan. Ketika saya tidak enak badan, saya pergi ke sebuah klinik. Lalu saya masuk dan mendaftarkan diri di resepsionis. Ketika sudah mendaftar, duduk, tinggal tunggu panggilan untuk masuk ke ruang dokternya. Beberapa menit kemudian, saya mendapatkan panggilan untuk masuk ke ruang dokter, melakukan pemeriksaan. Saya ketuk pintu, saya masuk, dan saat itu si dokter pun menyapa dengan ramah, "Selamat malam, Bante." Saya berpikir dalam hati, ini dokter ketika menyebutkan kalimat Bante itu sangat luka sekali. Mungkin sering sudah berjumpa dengan biku. Ya. Nah, duduk ditanya sakit apa dan sebagainya, gejalanya, ya, yang dirasakan apa. Lalu saya sebutkan. Setelah beberapa hal itu, lalu berlanjut ke sebuah pertanyaan dari seorang dokter tersebut. Bante, biasa kalau di biara itu saya lihat ada upacara-upacara sesajian dan sebagainya. Itu untuk apa? Saya jawab dengan lugas saja. Ya, untuk kesenangan dari sebagian umat yang masih menyenangi hal tersebut. Apakah itu baik? Ya, itu baik aja. Lalu berlanjut ke sebuah pertanyaan agar dokter itu bertanya agar kita itu sebagai perumah tangga hidupnya harmonis, hidupnya bahagia. Ada nggak resepnya itu, Pak? Ketika bertanya seperti itu, saya bertanya kepada dokter tersebut, "Dok, masih punya istri?" "Oh, ada, Pak. Masih ada anak-anak juga." "Ada." Biasa itu kalau istri bangun pagi, jam berapa dan ngapain? Kalau pagi itu bangun jam 5 itu sudah. Biasa sudah jam 5. Terus ya aktivitas orang istri biasa kan. Masak, nyiapin sarapan, ngarahin pembantu, cuci pakaian, bersih-bersih, beres-beres. Itu biasa selesai jam berapa? Dan jam 6, patang tengah 7 baru selesai. Terus dokter sendiri biasa bangun jam berapa? Saya biasa kadang jam 6. Cuape itu kadang jam 6. Terus ngapain? Biasa toilet, ya, koran. Misal ini, Dok. Pagi-pagi itu sudah disiapkan semua menunya, sarapannya itu ada nasi, sayur, lauk, dan sebagainya. Lalu dokter dipanggil, Pak, sarapan sudah siap. Disiapkan kan lauk, sayur, telur goreng,
ketika makan, ngambil telur goreng, itu telur gorengnya sangat-sangat asin sekali. Sangat asin sekali. Kalau misalnya dokter itu bukan orang yang cukup memiliki pengalaman atau terpelajar di bidang spiritual, bidang psikologi, ketika makan telur yang sangat asin itu tidak nyaman, tidak enak, karena tidak memiliki spiritual yang cukup, komunikasinya juga jelek, panggil, "Ma, Ma, Mama, sini." Dari pagi bangun jam 5. Sampai sesiang ini sarapan udah ada. Tapi kok telurnya ini seperti ini. Rasanya itu tidak seperti kemarin. Dan ini tidak enak. Asin sekali, Ma. Terus Mama itu kalau masak itu nggak tulus. Mama itu kalau masak nggak sungguh-sungguh. Nggak perhatian. Istri juga bukan orang yang terpelajar, orang yang terlatih di dalam kehidupan spiritual. Komunikasinya juga jelek. Jawab. Apa? Orang tinggal makan aja kok cerewet. Tinggal makan aja kok cerewet. Jawab. Umumnya, ya, sebagian budaya masyarakat itu, kalau laki-laki itu kan dijunjung tinggi. Laki-laki itu harus diladeni, dilayani. Pak, apa? Merasa seperti sudah tinggi derajatnya, paling tinggi. Gitu. Sehingga muncul perasaan terhina ketika ada seorang istri, seorang perempuan yang memperlakukan tinggal makan aja kok cerewet. Bapak itu bukan orang yang punya spiritual tinggi. Mama itu ngomong apa ya? Coba ulangi. Mama ngomong apa? Coba ulangi. Kurang ajar ya. Papa tahu, jawab lagi. Saya bangun pagi jam segini menyiapkan ini, itu, dan sebagainya. Capek loh, Pak. Kamu ini ya, jawab terus ya. Bertengkar. Karena jawab terus dijawab. Tanya jawab. Marah. Muncul kemarahan. Karena tidak terkendali emosinya, kemarahannya tidak terkendali. Istrinya tampar. Nggak terima. Tengkar nggak terima. Istri pulang tempat orang tua. Ngadu. Saya dianiaya sama suami saya, Pak. Periksa. Orang tuanya nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Orang tua juga tidak cukup spiritual misalnya. Datangi. Sini kamu. Kamu tahu enggak? Istrimu adalah anakku. Dari kecil hingga dia dipetik menjadi istrimu dan dibawa, saya itu tidak pernah marah. Menggunakan kata-kata kasar apalagi pukul. Ya tapi Pak, dijawab sama Nabi. Istri saya itu begini. Ya tapi kan kamu harus sabar. Tidak bisa. Wah, terjadi pertengkaran. Menantu sama mertuanya bertengkar. Nggak selesai. Nggak saling terima. Diselesaikan keluarga nggak terima. Bawa ke kantor kepolisian. Pemeriksaan. Laporan KDART. Ya. Perasaan dalam rumah tangga. Oleh polisinya untuk diselesaikan secara keluarga, tetap nggak bisa. Nggak bisa visum. Lebam ini, pipi istrinya. Maka pasal
KDRT itu gunakan. Si menantu masuk penjara. Runyam sekali Bapak Ibu. Bermasalah itu. Gara-gara apa seorang menantu sampai masuk penjara, istri suami sampai harus berpisah, orang tua sampai harus terlibat begitu luar biasa. Semua gara-gara telur asin. Hal sepele sekali. Gara-gara telur asin bisa mengantarkan pada kerunyaman di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa bisa demikian? Ibu bapak, kehidupan kita apabila kita tidak cukup terpelajar, tidak cukup terlatih di dalam spiritual, hal-hal sederhana itu akan menjadi masalah di dalam kehidupan. Sebenarnya semua masalah itu sederhana. Tetapi ego merasa harus dihormati, tetapi tidak tahu bagaimana harus melakukan komunikasi yang bijak, memperlakukan dengan bijak. Makan bisa jadi masalah, jalan bisa jadi masalah, hitung uang bisa jadi masalah. Banyak hal yang bisa jadi masalah. Ibu bapak, makan itu kalau di dalam spiritual sebagai umat Buddha itu kan tujuannya hanya untuk mempertahankan tubuh. Agar tubuh ini sehat, agar tubuh ini menjadi kuat sehingga dapat beraktivitas. Kalau kita itu melakukan sebuah aktivitas ya dengan panca indera kita, telinga kita mendengar, melihat, mencium, merasa, menyentuh, semua didasarkan dengan kesenangan, keserakahan, ini akan jadi masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika setiap aktivitas itu didasari dengan cinta, belas asih, menelaah, ya, oh istriku itu masak, benar-benar bangun pagi, ya, menyiapkan dan sebagainya, semua ini karena diri, karena kecintaan. Tapi sampai asin kemungkinan bisa karena dia kelelahan, mau ngambil gula, keliru garam lagi, mau ngambil penyedap, keliru garam lagi, bisa saja karena tidak fokus karena kelelahan. Tapi kalau kita itu menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, nggak ada masalah. Setiap aktivitas itu disyukuri. Apa yang didapat dirasakan dengan sesuai tujuan. Makan itu ya untuk ketahanan hidup. Pakaian yang didapat itu untuk ketahanan hidup. Rumah yang digunakan itu untuk ketahanan hidup. Obat-obatan yang didapat untuk ketahanan hidup. Semua indah. Kalau kita, ya kalau Anda hidup sebagai berumah tangga, semua aktivitas itu disyukuri. Rasakan, lihat semua hal positifnya. Setiap orang yang melakukannya itu didasari dengan cinta, belas asih, kesungguhan, totalitas karena sebuah pelayanan. Sebagai seorang istri, seorang suami, ini kerjasama yang bijak, komunikasi yang bijak, ya, aktivitas yang bijak, hidupnya akan bahagia. Jangan karena kesenangan Anda menjadi serakah. Telur asin, oh ini asin, cukup tahu, sadari, oh ini asin. Kalau aku berkomentar yang tidak tepat momennya, justru akan menyakiti istriku. Biarlah aku makan telur asin. Ketika ditanya, Pak, enak enggak Pak? Sore-sore. Jadi makanannya, sarapannya enak. Wah, enak mah. Luar biasa istri saya. Tapi ada satu loh. Kayaknya telurnya kebanyakan garam. Oh iya Pak, tadi waktu mau ngambil penyedap, kayaknya keliru garam lagi, jadi asin sekali. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Udah. Tapi enak. Nah, indah, semuanya indah. Semua perjalanan kehidupan rumah tangga Anda ketika aktivitas dengan syukuri, komunikasi yang dengan spiritual, ya,
penuh penghargaan, penghormatan, momen, menyampaikan di waktu yang tepat dan sebagainya, menjawab dengan tepat. Ya, semuanya indah. Anda sebagai rumah tangga akan hidup harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.